Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leli Amalia Agustin dari IAI Syarifuddin Lumajang semester 4 Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan pembedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dari segi filosofis, pendekatan, dan teknis perangkat pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu filosofis kurikulum 2013. Nah, landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum. Sumber dan isi kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik, penilaian hasil belajar, dan selainnya. Nah, pada dasarnya tidak ada satupun filosofi pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik untuk mengembangkan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Nah, berdasarkan hal tersebut, kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofis sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa kini dan masa mendatang. Yang kedua, peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Yang ketiga, pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecermelangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Nah, yang keempat yaitu pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan filosofi tersebut, kurikulum 2013 bermaksud untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan yang berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat dan untuk membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik. Nah, sedangkan filosofi kurikulum Merdeka yaitu tujuannya agar siswa bisa lebih optimal dalam mengembangkan bakat serta kemampuannya sesuai dengan bidang yang mereka minati masing-masing, dengan output maupun hasil karya positif yang mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini, Kemendikbud menitik beratkan pengembangan arah kemerdekaan berpikir pada siswa yang menjadi kerangka utama dalam program Merdeka Belajar yang terus digalakkan oleh Kemendikbud. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu dalam kurikulum Merdeka Belajar, nuansa dalam aktivitas pembelajaran di sekolah dibuat seideal mungkin dengan menganut konsep pembelajaran di luar kelas agar mampu dan efektif membangun kesan nyaman bagi peserta didik sekaligus menarik minat siswa untuk lebih banyak berpartisipasi, berdiskusi tak hanya kepada guru tapi juga teman lainnya. Nah, untuk perangkat pembelajaran kurikulum 2013 itu meliputi silabus. Silabus itu kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran yang minimal memuat identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kompetensi inti, dan kompetensi dasar, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada silabus, minimal memuat identitas RPP, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu ada prota atau program tahunan. Nah, prota sendiri yaitu merupakan rencana umum pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu yang berisi rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun pembelajaran. Nah, program tahunan perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran. Nah, sedangkan perangkat yang keempat yaitu promes. Nah, promes berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Pada umumnya, promes berisikan identitas yang meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Format isian yang meliputi tema, subtema, pembelajaran, alokasi waktu, dan bulan yang terinci per minggu,
dan keterangan yang diisi pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Nah, yang terakhir itu ada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nah, proses penentuan KKM itu sendiri dipertimbangkan kompleksitas atau muatan mata pelajaran, karakteristik peserta didik, pendidik, dan daya dukung satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan menetapkan KKM yang disusun oleh pendidik melalui rapat Dewan Guru. Selanjutnya yaitu perangkat pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, dalam kurikulum merdeka kurang lebihnya ada 3 perangkat pembelajaran. Seperti rangka mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran atau CP, seperti capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, modul ajar, dan modul proyek. Nah, yang pertama yaitu model proyek penguatan profil Pancasila. Nah, di sini berisi tentang tujuan, langkah-langkah, media pembelajaran, dan penilaian yang diperlukan untuk melaksanakan proyek penguatan profil Pancasila. Yang kedua yaitu modul pembelajaran yang memuat tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan media, serta catatan pencapaian yang diperlukan dalam suatu unit atau mata pelajaran sesuai dengan alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu buku teks. Nah, di mana buku teks adalah buku dan buku tambahan yang digunakan untuk pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu pendekatan pembelajaran dalam kurikulum 2013 dan kurikulum 2000 dan kurikulum merdeka. Nah, dalam kurikulum 2013 pendekatan pembelajaran berbasis saintifik yang pada dasarnya terdiri atas 5 langkah pembelajaran, yaitu mengamati, bertanya, menalar atau mengasosiasikan, mencoba atau mengumpulkan informasi, dan mengomunikasikan. Nah, sebelum pembelajaran, guru perlu menentukan model yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa model yang sejalan dengan prinsip-prinsip pendekatan saintifik atau ilmiah. Nah, diantaranya ada model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Nah, langkah-langkahnya yang pertama simulation atau stimulasi atau pemberian rangsangan, pernyataan atau identifikasi, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan atau generalisasi. Nah, model yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis proyek. Langkah-langkahnya yang pertama itu perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek, penyelesaian proyek dengan fasilitas dan mentoring guru, penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek, dan evaluasi proses dari hasil proyek. Nah, model yang ketiga yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu orientasi peserta didik kepada masalah, mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Sedangkan dalam kurikulum merdeka ada 5 pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan kontekstual. Nah, pendekatan kontekstual merupakan salah satu pendekatan yang cocok diterapkan kurikulum merdeka, di mana di dalam pendekatan ini guru sebagai fasilitator akan memberikan gambaran materi pelajaran yang kemudian dihubungkan dengan kejadian yang terjadi di dunia nyata atau di lingkungan sekitar. Nah, tujuan dari pendekatan kontekstual itu adalah mendorong siswa agar bisa menemukan suatu hubungan antara pengetahuan dalam materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan konstruktivisme. Nah, mendukung pencapaian perwujudan profil pelajar Pancasila yang sejalan dengan tujuan pendidikan Indonesia melalui kurikulum merdeka, di mana guru tidak akan mengajarkan siswa untuk menyelesaikan soal benar salah, melainkan mendorong siswa untuk berpikir kritis untuk memecahkan
sebuah masalah. Nah, tujuan dari pendekatan konstruktivisme yaitu menciptakan siswa yang berpikir kritis, merupakan salah satu dimensi dan karakteristik pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan pemecahan masalah. Nah, di sini guru menekankan kepada siswa untuk mempergunakan seluruh pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan suatu permasalahan. Biasanya pendekatan ini siswa harus bisa menggunakan logikanya untuk menemukan sebab akibat dari suatu masalah, menganalisanya, membuat hipotesa hingga mendapatkan kesimpulan. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik mengacu pada kurikulum yang berlaku di sekolah. Kemudian pendekatan yang kelima yaitu pendekatan proses. Nah, di mana guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengamati penemuan ataupun penyusunan konsep tertentu. Siswa akan melakukan percobaan atau ilustrasi, kemudian menyusun hipotesa. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.